Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Saya Rahmaja, berikut informasi yang pertama. Meski masih sebatas wacana, rencana pemerintah untuk kembali menaikkan harga bahan bakar minyak rupanya langsung berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok. Bahkan di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, harga sembako dalam 1 pekan terakhir ini perlahan tapi pasti sudah mulai mengalami kenaikan harga. Seperti yang terlihat di Pasar Cakra Negara ini, pantauan Lombok TV, satu persatu harga komoditi kebutuhan pokok di Kota Mataram mengalami kenaikan harga mulai dari daging ayam, telur, bawang merah hingga bawang putih. Komoditi yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan yakni bawang merah. Sebelumnya harga bawang merah dihargai Rp25.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih juga mengalami lonjakan harga dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain dua komoditi bumbu dapur itu, komoditi lainnya yang juga mengalami kenaikan harga yakni daging ayam dan telur. Daging ayam broiler misalnya, saat ini harga komoditi tersebut sudah menembus harga Rp35.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Begitu pula halnya dengan harga daging ayam kampung yang sebelumnya dihargai Rp50.000 per potong menjadi Rp65 hingga Rp70.000. Namun beruntung, naiknya harga sejumlah komoditi tersebut sedikit terbantu stabilnya harga sejumlah komoditi lainnya. Bahkan khusus untuk beras, justru mulai mengalami penurunan harga yang sebelumnya dihargai Rp12.000 per kilogram untuk beras kelas super, sekarang turun menjadi Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogramnya. Sejumlah pedagang menyebut naiknya harga sejumlah komoditi itu sudah mulai terjadi sejak 1 pekan terakhir ini. Mereka menyebut keputusan mereka menaikkan harga karena dari pasokan distributor memang sudah naik. Selain itu, faktor lain yang juga diduga sebagai penyebab naiknya harga sejumlah komoditi barang kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh bulan puasa yang akan tiba bulan Juni mendatang. Tergantung besar. Naik juga? Iya. Mulai kapan Bu naiknya? Ya kan ini mau menjelang puasa, ada sudah 2 mingguan. Tapi nanti pas puasa naik lagi kayaknya Bu? Ya insya Allah, nggak tahu. Terus kalau untuk pengaruh pembelinya gimana? Mau aja kalau ada yang beli, apa dia pakai ikan? 30 kemarin, sekarang 35. Pengaruh BBM itu Bu ya? Udah sejak kapan naiknya? Ada seminggu Bu? Ada 1 minggu sudah. Sementara itu, mulai naiknya harga sejumlah komoditi barang kebutuhan pokok langsung menimbulkan reaksi dari masyarakat atau konsumen. Mereka menyebut meroketnya harga sembako itu secara otomatis membuat kondisi ekonomi mereka semakin terhimpit serta memaksa mereka harus pintar-pintar dalam mengatur kondisi ekonomi keluarganya. Untuk itu, mereka pun menuntut pemerintah secepatnya menemukan solusi dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok yang saat ini terus mengalami kenaikan harga. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Kepolisian Resort Lombok Barat terus mengembangkan penyelidikan kasus perampokan turis asing di kawasan wisata Gunung Pengsong yang terjadi Minggu kemarin. Kapolres Lombok Barat mengaku telah mengidentifikasi pelaku perampokan. Saat ini pelaku masih dalam proses pengejaran. Perampokan terhadap wisatawan masih kerap terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Terakhir menimpa 2 orang wisatawan mancanegara yang tengah menikmati keindahan alam melalui puncak Gunung Pengsong yang berlokasi di Desa Kuranji, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat.
Dua orang bule yang identitasnya belum banyak diketahui media itu mengalami perampokan di atas Gunung Pensong pada hari Minggu jam 4 sore. Pelaku diidentifikasi lebih dari 2 orang dan berhasil membawa kabur barang bawaan wisatawan berupa handycam, uang tunai dan beberapa barang elektronik. Selain kehilangan barang bawaan, kedua wisatawan itu pula dikabarkan mengalami luka tebasan di bagian kepala. Menindaklanjuti perampokan tersebut, Kepolisian Resort Lombok Barat bertindak cepat. Meski saat kejadian Polsek Labu Api yang menerima laporan atas perampokan tersebut enggan memberikan keterangan kepada media. 4 hari setelah kejadian baru Kapolres memberikan keterangan terkait kasus perampokan tersebut. Kapolres mengklaim telah berhasil mengidentifikasi pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang. Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang kebetulan berada di lokasi. Memang dari pengakuan saksi maupun korban, kita sudah menemukan ciri-ciri fisik daripada para pelaku. Kalau nggak salah dari 4 atau 5 daripada pelaku. Dan kami juga masih dalam proses pengejaran kepada para pelaku. Ditambahkan AKBP Julianis bahwa kejadian sejenis jangan sampai digeneralisasi, apalagi menjustis objek-objek wisata di Lombok Barat tidak aman. Pihaknya mengaku telah memberikan perhatian serius terkait pengamanan objek wisata yang ada di Lombok Barat. Patroli serta berbagai upaya termasuk memenuhi 1 desa 1 babin diklaim oleh pihak Kepolisian Resort Lombok Barat sebagai upaya pihaknya menciptakan kondisi aman dan tentram di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Pencurian listrik maupun penggunaan listrik secara ilegal yang masih marak dilakukan oleh warga membuat PT PLN pasalnya selain membuat beban daya listrik semakin bertambah, penggunaan listrik secara ilegal itu juga membuat PT PLN merugi dari segi pendapatan yang jika dirupiahkan nilai mencapai 700 juta rupiah per bulannya. Manajer Niaga PT PLN Wilayah NTB Aris Widianto saat ditemui seusai menghadiri acara talkshow Kopi Time di studio Lombok TV mengungkapkan, selama ini pihaknya telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan dalam memenuhi pasokan energi listrik, namun sampai saat ini masih ada beberapa persoalan besar yang harus diselesaikan. Aris menjelaskan, masalah yang tidak bisa dianggap sepele yang kini mereka hadapi yakni masih maraknya sambungan listrik ilegal atau pencurian listrik oleh sebagian masyarakat. Aris mengatakan, dari hasil monitoring mereka, tingkat penggunaan listrik secara ilegal bisa terbilang masih tinggi. Bahkan khusus di kota Mataram sendiri, kerugian yang dialami oleh PLN akibat penggunaan listrik secara ilegal itu bisa mencapai 700 juta rupiah per bulan. Dan hampir sebagian pemasangan listrik secara ilegal itu dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di komplek perumahan, yang melakukan pencurian langsung dari tiang listrik untuk penerangan jalan. Padahal selain membuat PLN merugi, distribusi listrik secara ilegal itu juga sangat membahayakan penggunanya. Selain itu, dengan adanya penggunaan listrik ilegal itu jelas akan menambah beban PLN dalam mensuplai kebutuhan listrik. Sehingga kondisi itu pula yang membuat pihaknya kerap mengambil sebuah kebijakan melakukan pemadaman, mengingat kondisi PLN area NTB saat ini, jika dilihat dari kemampuan suplai listrik dengan kebutuhan masyarakat, bisa terbilang sangat pas-pasan. Untuk menyikapi permasalahan ini, salah satu langkah yang diambil pihak PLN, sebut Aris, yakni dengan mencabut listrik ilegal tersebut. Kita ketemukan di situ potensi ada, kalau dinilai dari rupiah ya, 700 juta rupiah. Yang ini tidak masuk ke PLN karena digunakan secara ilegal. Nah, tentunya atas upaya itu kami dengan jajaran rayon dan area meminta kepada masyarakat untuk rela kami padamkan. Kita padamkan dulu, kita putus dulu, karena ini akan menyokong tingkat kerugian, tingkat losses di PLN Nusa Tenggara Barat itu. Sehingga dengan kondisi yang kini tengah dihadapi pihak PLN dalam kesempatan itu, Aris pun mengajak serta menghimbau masyarakat tidak sesekali menggunakan listrik secara ilegal. Selain itu, Aris juga mengingatkan konsumennya untuk lebih menghemat penggunaan listrik, mengingat hingga saat ini masih terdapat sekitar 20 hingga 30% masyarakat NTB yang tinggal di wilayah pelosok belum bisa menikmati listrik PLN.
Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Baik, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tolmah bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Kita berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia warna M.Co. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M.Co cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB akan memberikan atensi khusus terhadap bakal calon kepala daerah dari pertanahan, atau atensi khusus itu disebabkan banyaknya calon petahana yang kembali berkompetisi di Pilkada serentak pada Desember mendatang. Selain itu, calon petahana juga berpeluang menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan politik. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten kota di NTB tahun ini akan kembali diikuti oleh para calon dari petahana atau calon incumbent. Sebut saja di kota Mataram, di mana pasangan Ahyar Abdul dan Mohan Roliskana atau pasangan aman yang saat ini tengah menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Mataram sudah jauh hari mendeklarasikan diri untuk kembali maju dalam perhelatan Pilkada Kota Mataram. Begitu juga halnya di Kabupaten Lombok Utara, Bupati dan Wakil Bupati saat ini kembali mencalonkan diri meski harus pisah kongsi. Demikian juga yang terjadi di kabupaten lain yang akan menggelar Pilkada Desember mendatang seperti Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, Sumbawa dan Bima. Para petahana akan kembali berkompetisi merebutkan kursi kepala daerah. Banyaknya calon petahana yang akan maju di Pilkada serentak tahun ini akan menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu, terutama kemungkinan penggunaan anggaran daerah
untuk mensukseskan ambisi para petahana kembali melanggar ke kursi kepala daerah. Menurut Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid, dari pemetaan yang dilakukan Bawaslu, pihaknya akan fokus untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah oleh para calon petahana selama suksesi pilkada. Incumbent, jadi tentang larangan pemanfaatan kegiatan program pemerintah untuk kampanye misalnya. Nah ini menjadi fokus kita di dalam melakukan pengawasan terhadap pada tahapan kampanye. Selain akan fokus mengawasi penggunaan anggaran daerah untuk kampanye, Bawaslu NTB juga lanjut Khuwailid akan mengawasi keterlibatan para pegawai negeri sipil dalam melakukan mobilisasi massa. Pasalnya PNS yang seharusnya netral kerap terlibat politik praktis saat pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia menggelar roadshow Gelar Potensi Investasi Daerah atau GPID dan Regional Investment Forum di Kota Mataram. Dalam gelaran roadshow-nya kali ini dihadiri langsung oleh sejumlah investor luar negeri dari 10 negara berbeda. Acara roadshow potensi investasi daerah GPID dan Regional Investment Forum RIF yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI di Kota Mataram merupakan gelaran roadshow terakhir setelah dilaksanakan sebelumnya di Kota Medan dan Manado. Acara GPID dan RIF ini merupakan kegiatan tahunan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah dimulai sejak tahun 2006. Namun tahun ini BKM membuat strategi roadshow di 3 kota untuk memaksimalkan kehadiran investor dan lebih memfokuskan peluang investasi daerah yang ditawarkan. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Himawan Haryoga mengatakan, roadshow dihadiri langsung oleh seluruh perwakilan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPMPTSP di Provinsi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua serta investor yang didatangkan oleh perwakilan BKPM Indonesia Investment Promotion Center. Tercatat investor luar negeri yang hadir dalam acara ini berasal dari 10 negara yang berbeda. Ini kalau catatannya nggak salah dari Taiwan, Cina, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Australia dan Prancis. Paralel dengan kegiatan one-on-one itu akan dilakukan juga dialog investasi dengan para investor khususnya penanam modal asing yang sudah memperoleh izin dan sedang melakukan kegiatan merealisasikan investasinya dalam tahap konstruksi. Dalam roadshow-nya di Mataram, BKPM menampilkan pameran peluang potensi investasi dari seluruh provinsi di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. BKPM juga memberikan kesempatan kepada para calon investor yang hadir untuk melakukan pertemuan langsung dengan para pemangku kepentingan di daerah, baik kalangan pemerintah maupun dunia usaha. Diharapkan melalui kegiatan pertemuan langsung tersebut, para calon investor dapat memperoleh informasi secara langsung untuk mengetahui secara detail peluang di daerah termasuk ketersediaan lahan, informasi kawasan industri, dan lain sebagainya. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Provinsi NTB optimis NTB mampu mencapai target 7,5 triliun modal investor yang masuk ke NTB tahun 2015 ini. Untuk mencapai target tersebut, BKPM akan memfokuskan promosi potensi investasi di kawasan Mandalika Resort. Melihat antusiasme investor luar negeri maupun lokal yang hadir dalam forum potensi investasi daerah GPID dan Regional Investment Forum RIF yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI di Kota Mataram, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Ridwan Shah mengaku optimis untuk mampu mencapai target 7,5 triliun rupiah penanaman modal yang masuk di tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut, mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB ini mengatakan akan memfokuskan promosi di sektor pariwisata, terutama di kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort, kemudian hilirisasi produk-produk pertanian di Pulau Sumbawa. Untuk menunjang itu, pihak BKPM akan menjamin kemudahan dan fasilitas para investor, memberikan kepastian hukum dengan regulasi yang jelas, serta kemudahan dalam mengurus perizinan.
Jadi kita fokus di Mandalika, lalu hilirisasi produk-produk pertanian. Ada tadi yang ingin mengolah daging sapi supaya kita tidak ngirim sapi hidup ke luar negeri atau ke luar daerah. Sudah ada di Bima, PT Berdikari, walaupun kapasitasnya terbatas, kita temukan dengan Australia. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin yang siap memberikan kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modalnya dengan regulasi peraturan daerah. Namun ditekankan Amin, tindakan konkret yang paling penting perlu dilakukan oleh BKPM dan para investor dan bukan hanya sekedar wacana. Wilayah daerah di Indonesia tentu yang paling penting adalah konkretnya, ya konkret sekaligus tinjauan lapangan. Bukan hanya sekedar dari beberapa brosur informasi, tetapi lihat sendiri lapangan seperti ini lebih konkret gitu, lebih nyata, sehingga investor bisa melihat langsung. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. NTB secara kasat mata kan begitu. Baik, bisa sampai di sini perjumpaan kita dalam Nas Lombok Sore edisi hari ini. Saya Berahmaja dan kurang tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.